Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Bu Walan, pada pembelajaran biologi kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang sistem saraf. Kita tahu bahwa sistem koordinasi adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan kerjasama antara sistem hormon, sistem saraf, dan sistem indera. Kali ini kita akan belajar tentang materi sistem koordinasi, submateri sistem hormon. Materi sistem koordinasi, submateri sistem hormon. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengkaitkannya dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Mengidentifikasi sistem hormon pada manusia. 2. Menganalisis kelenjar dan hormon apa yang dihasilkan. 3. Menunjukkan letak kelenjar yang menghasilkan hormon. Sistem endokrin atau sistem hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar organ tubuh yang mensekresikan hormon atau pesan kimia ke dalam cairan interstisial. Hormon kemudian masuk ke dalam darah untuk dibawa ke jaringan dan organ lainnya, di mana mereka melakukan aksinya dengan mengubah fungsi sel. Mekanisme kerja hormon yang pertama, merubah permeabilitas membran plasma dan atau potensial membran. Yang kedua, menstimulasi sintesis enzim atau protein dalam sel. Yang ketiga, mengaktifkan atau menonaktifkan enzim. Yang keempat, menginduksi aktivitas sekresi. Yang kelima, menstimulasi mitosis. Kelenjar pada sistem hormon manusia meliputi kelenjar hipofisis, kelenjar pinea, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenalin, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin yaitu testis dan ovarium. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan 5 hormon. Yang pertama, hormon pertumbuhan atau GH, growth hormone atau STH atau somatotropin hormone. Yang kedua, hormon perangsang tiroid atau TSH, tirotropin thyroid stimulating hormone. Yang ketiga, hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Yang keempat, hormon gonadotropin terdiri dari FSH dan LH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Yang kelima, hormon prolaktin. Lobus intermedia menghasilkan hormon endorfin dan hormon MSH. Lobus posterior menghasilkan hormon ADH atau antidiuretik hormone dan hormon oksitosin. Tiroid atau kelenjar anak gondok terdiri atas folikel-folikel dalam 2 lobus lateral dan terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroxin atau tetraiodothyronin atau T4 sebanyak 90% dan triiodothyronin atau T3 sebanyak 10% dari seluruh sekresi tiroid. Paratiroid atau kelenjar anak gondok terdiri atas 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel terletak pada permukaan belakang tiroid. Paratiroid mensekresi hormon parathormon atau parathyroid hormone atau PTH.
PTH berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Kelenjar adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak gondok terletak di kutub atas ginjal berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan hormon noradrenalin, dan kelenjar adrenal di bagian korteks menghasilkan aldosteron, glukokortikoid, dan gonadokortikoid. Kelenjar pankreas pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon glukagon, hormon insulin, dan hormon somatostatin. Kelenjar pineal atau epithelial terletak di landasan otak menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Produksi melatonin rendah terjadi pada siang hari dan berpisah pada malam hari. Kelenjar thymus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan terletak di bagian posterior torak di atas jantung. Thymus menghasilkan thymosin untuk mengendalikan perkembangan sistem imun. Ovarium, testis, dan plasenta merupakan kelenjar kelamin. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis menghasilkan hormon testosteron. Plasenta menghasilkan gonadotropin korion, estrogen, progesteron, dan somatotropin. Sudah paham kan anak-anak? Jika belum paham, silahkan kalian ulangi video ini sekali lagi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan mudah. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.